Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan dari majelis tadi, sunnah Rasul ke sunnah Rasul. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berziarah sendiri atau bersama ke pemakaman di malam hari dan di siang hari. Jadi ziarah malam bukan masalah segala macam hal yang bersifat gaib, tapi ziarah siang dan malam adalah sunnah Sayyidina Muhammad. Ziarah sendiri atau bersama juga perbuatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasus sharih riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh sebab itu kita berziarah malam ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kecintaan kita kepada saudara Doni yang beliau seorang yang berjuang untuk dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul memandang seluruh umatnya di barat dan timur di muka bumi, berapakah hati yang peduli dakwah Sayyidina Muhammad? Siapa yang peduli dengan dakwah Rasul di masa ini? Siapa yang peduli dengan Rasul di masa ini? Umat Muhammad tidak peduli dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi dakwahnya. Namun beliau dengan semangat, hujan, panas atau dalam keadaan apapun, tetap selalu yang beliau kerjakan mendirikan bendera Sayyidina Muhammad. Kalian tahu tempat orang-orang yang memegang bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya bukannya kita yang mendoakan beliau, tapi kita mengalami berkah dari beliau, karena beliau adalah orang yang dimuliakan Allah sebagai laskar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah kelembutan, dengan dakwah kasih sayang, dan beliau salah seorang di antaranya, di mana saya di dalam salah satu perjumpaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal orang-orang yang kru majelis Rasulullah yang berjuang malam sampai di saat orang-orang tidur mereka memasang bendera dan lain sebagainya majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dakwahmu ya Rasulullah. Apakah engkau mengenal mereka? Apakah engkau mau mengetahui siapa-siapa mereka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mengenal mereka, aku mengenal ayah bunda mereka, aku menghafal dan aku tahu semua nama mereka, dan aku semua tahu nama ayah bunda mereka. Saya saat itu tertunduk malu karena saya sendiri tidak hafal sampai orang tuanya. Semua kru-kru ini banyak sampai 360. Bagaimana saya mau menghafal nama semuanya, apalagi nama ayah bundanya? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hafal seluruh nama dan kenal semua dan ayah bundanya. Dan di saat setelah itu saya dipertemukan dengan ayah bunda saudara-saudara kita, kru kita yang telah wafat. Mereka berkata dengan saya bertemu, lantas mereka berkata, tolong bimbing anak-anak kami supaya terus jadi krunya majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun di tengah kesibukannya. Saya bilang kenapa? Karena saat mereka membantu majelis Rasul, apakah menegakkan bendera atau baliho atau lainnya, di saat mereka sibuk itu kami bisa berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat tidak, kami ditidurkan saja. Tapi di saat anak kami
sibuk untuk urusan dakwah majlis ini, kami bisa duduk bersama Rasul, diberi kesempatan oleh Rasul bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alamul barzakh. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil, akan tetapi mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatamathalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, dia sungguh berjumpa denganku dan tidaklah syaitan bisa menyerupaiku. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka dalam hal ini, saudara-saudariku yang kemuliakan, kita tahu bagaimana saudara Doni ini sekarang posisinya. Beliau wafat, beliau dalam sakaratul mautnya. Hari Selasa saya gelisah, saya tidak tahu kenapa apa yang saya perbuat, kenapa saya harus gelisah, saya tidak tahu apa sebab. Saya tidak mau menyebutkan ucapan ini sebenarnya kepada kalian, tapi ucapan ini tidak tertahan. Sakratul maut beliau dijemput Rasulullah. Saya berkata, betulkah ini? Dijemput Rasulullah. Orang yang membela beliau, sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat masa rusaknya umatnya, bagi mereka pahala 100 orang yang mati syahid. Beliau ruhnya dijemput oleh Rasulullah, ditemani saat-saat sakaratul maut, ditemani di saat dia didatangi oleh Jibril. Rasul sudah lebih dahulu ada di sisinya, ruh beliau. Saya tidak bicara kosong karena ini ada dalil. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang itu dimakamkan, maka mereka didatangi dua malaikat dan diperlihatkan aku, ditanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa yang kau kenal dengan orang ini? Maka jika ia orang yang beriman, dia berkata, "Aku kenal, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikuti ajarannya semampuku dan aku mengikuti tuntunannya, sunnahnya. Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad." Mengenal walaupun belum jumpa di masa hidupnya. Tapi orang yang munafik ketika ditanya siapa orang ini, dia berkata tidak tahu, tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Malaikat bertanya, dia menjawab tidak tahu. Maka ia dihantam dengan martil yang ia menjerit, didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Seraya bersabda, aku seseorang bersama dengan orang yang kau bersama dengan orang yang kau cintai. Kita terus tambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai yang menjemput kita saat sakaratul maut adalah dosa-dosa kita. Kalian tahu, di saat sakaratul maut itu diperlihatkan amal kalian seperti digulung. Buku amal itu digulung, buku kehidupanmu dari sejak kau baligh. Disebutkan oleh guru mulia, sejak kau baligh diperlihatkan gambar itu digulung seperti film, digulung, diperlihatkan untuk ditutup karena sudah selesai, dia wafat, dia sakaratul maut, dia melihat amalnya dari awal. Kalau seandainya amal itu buruk, dia tersenyum. Amal itu buruk, dia merengut. Amal itu baik, dia tersenyum. Makanya lihat, kalau orang yang sakaratul mautnya agak sedikit lama, mungkin kalian bisa lihat ada yang cepat saja. Mungkin kalian bisa lihat dia sebentar tersenyum, sebentar berpaling, sebentar begini. Dia melihat dosa-dosanya kalau dia dalam keadaan yang bergetar atau lainnya. Saat dia tersenyum, dia sedang melihat pahala-pahalanya.
Bagi orang yang beriman, orang yang wafat dalam keluhuran, maka malaikat berkata, tempatmu sebenarnya di neraka, tapi Allah gantikan sekarang tempatmu di surga karena kau beriman dan kau berbuat saleh ini dan itu, maka engkau wafat dalam husnul khatimah. Orang yang wafat dalam su'ul khatimah diperlihatkan amalnya, ini amal baikmu, ini amal burukmu dan lain sebagainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunimu dan kau wafat dalam su'ul khatimah, dan kau akan terus merasakan siksa sampai hari kiamat di dalam kuburnya. Waliyahzubillah. Gimana kalau yang menjemput Sayyidina Muhammad? Diriwayatkan, bukan riwayat, kejadian Al-Habib Attas Habsyi alaihi rahmatullah. Di saat itu yang mempunyai murid yang wafat, orang udah tua, udah sepuh, anaknya nakal. Anaknya ini bapaknya meninggal, udah anaknya berkumpul di rumah bapaknya, warisannya. Dia ngajak untuk teman-temannya nonton film porno. Tiap hari Minggu kumpul nonton film porno. Maka di suatu malam, ini kejadian, di suatu malam, belum lama meninggalnya Al-Baqarah Habsyi, belum 10 tahun, kira-kira 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, lebih 15 tahun, 15 tahun yang lalu. Maka muridnya ini yang wafat, yang anaknya berbuat seperti itu, anaknya ini bermimpi, mimpinya mau ziarah kubur, ke kubur ayahnya. Maka sebelum dia sampai ke kubur ayahnya, di dalam mimpinya dia sudah mencium bau yang sangat busuk dan sangat menyakitkan. Lalu dia lihat bentuk ayahnya sangat mengerikan. Dia berkata, sungguh anak yang jahat dan anak yang durhaka. Aku ditidurkan dalam keadaan tenang, tapi setiap hari Minggu kau berkumpul menonton film porno bersama teman-temanmu. Datang dua malaikat menumpahkan api dan menumpahkan air yang berbusuk kepada tubuhku. Aku dibangunkan untuk menerima itu sampai selesainya kau berbuat itu kejahatan di rumahku. Itu yang kuterima setiap minggu. Aku tidur dalam tenang. Tiap kali kau berbuat seperti itu, aku mendapat siksaan. Anak yang jahat dan durhaka kau ini. Maka ia bangun dari tidurnya. Dia langsung mendatangi Habib Attas Habsyi, guru ayahnya. Dengan tangis ia berkata, aku bertobat. Di mana menyelamatkan ayahku? Ayahku dalam siksa kubur dalam setiap minggunya. Aku tobat, tidak mau lagi membuat acara maksiat di setiap hari ini, di setiap malam minggu. Maka berkata Habib Attas Habsyi, di kamar ruangan yang kau biasa nonton film porno dan kehinaan itu, di kamar itu baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Ajak teman-temanmu, ceritakan ini, baca Maulid Nabi SAW di tempat itu. Maka ia membaca Maulid Rasul SAW. Setelah ia membaca Maulid Nabi SAW, malamnya ia bermimpi ziarah ke makam ayah. Belum sampai, dia sudah mencium bau wangi misik kasturi. Misik kasturi itu nggak ada zaman sekarang. Ya, misik kasturi yang sangat wangi. Dia pernah dengar dari ayahnya bahwa Rasul SAW itu keringatnya berbau misik kasturi. Maka dia jumpa dengan ayahnya, berkata, barakallahu fik ya waladi, Allah melimpahkan keberkahan padamu wahai anakku. Sungguh dia lihat ayahnya sudah pakai jubah berwarna perak dan emas dengan tulisan di lehernya Muhammad Rasulullah. Ayah, apa yang terjadi? Saat kau kumpul membaca maulid itu, aku dibangunkan
dari kuburku dan aku tahu, kukira aku akan disiksa lagi. Ternyata kulihat kuburku meluas, dan kulihat iringan-iringan ribuan malaikat, dan diikuti dengan satu kereta yang diusung atau usungan yang diusung itu sangat indah, bertuliskan Muhammad Rasulullah, terbuat dari emas, perak dan segala zabarjad dan segala macam. Setelah tandu, maksudnya tandu itu ditaruhkan, keluarlah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang terang benderang dan berkata, "Ana Muhammad sahibul Quran." Aku Muhammad sahibul Quran, pembawa Al-Quran yang Karim. Maka dia pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul membuka jubahnya, memberikannya kepada. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kejadian ini? Aku ini disiksa setiap malam minggu, tapi malam ini kau datang kepadaku ya Rasulullah." Rasul berkata, "Rumahmu, setiap kali rumahmu merayakan membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan datang menemani." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengannya. Setiap anaknya membaca maulid, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk menemani ayahnya almarhum di dalam kuburnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, suatu waktu ayahnya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terburu-buru. "Aku mau terburu-buru nih. Aku tidak bisa lama duduk denganmu karena ada orang yang kucintai dan dia mencintai aku, dia wafat. Akan kusiapkan puluhan ribu malaikat untuk menyambutnya. Aku tidak bisa duduk denganmu lama-lama." Anaknya memimpikan itu. Maka anaknya bangun, lari ke rumah Habib At-Tasabsi untuk menanyakan siapa orang yang dicintai oleh Rasul dan mencintai Rasul, yang disiapkan puluhan ribu malaikat Rasul akan siapkan untuk menyambutnya. Lari ke rumah Habib At-Tasabsi, bangun tidur, ternyata Habib At-Tasabsi wafat. Orang yang mencintai dan dicintai Rasul disiapkan puluhan ribu malaikat oleh Rasul untuk menyambutnya. Saudara kita Doni yang wafat dalam keadaan syahid ini, semoga selalu didekatkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jadikan kami saat sakaratul maut ditemani Rasulullah. Semua hadirin hadirat yang hadir, khususnya keluarga beliau, kakak beliau yang hadir malam ini, dan juga mertua beliau yang hadir malam ini, dan semua keluarga beliau, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan, diberi kemuliaan dunia dan akhirah, dilimpahi kebahagiaan dunia dan akhirah, diangkat dari segala masalah dunia dan akhirah. Satu wasiat saudara Doni sampaikan oleh kakaknya, dia ingin membangun masjid dekat rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dari kita semua untuk mengabulkan daripada niatnya untuk membangun masjid di dekat rumahnya, karena Rasul bersabda, yang membangun masjid Baitullah untuk salat, maka kubangunkan istana di surga. Beliau berniat untuk berbuat itu, beliau sudah mendapatkan pahalanya. Beliau sudah mendapat istana di surga walaupun masjid itu belum terjadi karena beliau didahului oleh ajalnya. Amin Allahumma amin. Terangkat semua dosa-dosa kita dan semua yang di pekuburan ini, Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang dihimpit di dalam kuburnya atau menjerit di dalam kuburnya atau melolong di dalam kuburnya karena dosa, wahai Allah, angkat seluruh dan bebaskan mereka. Angkat seluruh siksa mereka dan bebaskan mereka. Angkat mereka dan lepaskan dari penjara kubur. Ya Allah, ya Allah, jangan sisakan satupun yang masih terhimpit dan menangis menjerit di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Allah, dan mereka yang dalam ketenangan tambahkan ketenangannya, yang mereka dalam kemuliaan tambahkan kemuliaannya, dan jadikan saudara Doni dan juga nenek beliau yang juga dikuburkan di pekuburan yang sama menjadi orang yang sering dikunjungi dan mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salihin dan para syuhada. Amin Allahumma amin.